Perjalanan mendaki gunung kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang ibu bernama Carla Lavati mengandung dan usia janinnya 6 bulan. Saat itu dia mengidap kanker. Teman-temannya, keluarganya menyuruhnya supaya kemo dan disinari. Namun ibu itu tetap mempertahankan, kalau itu saya lakukan, berarti saya membunuh bayi saya. Lebih baik saya yang mati tetapi bayiku hidup. Sampai saat dia melahirkan, bayinya sehat, tetapi 4 jam kemudian dia meninggal. Dia berkorban demi kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil tadi, setelah Yesus melakukan visi dan misinya, mewartakan sabda Allah, melakukan banyak mujizat, dia mengajak 3 para muridnya untuk mengadakan retret, mengevaluasi kembali seluruh perjalanan hidupnya, dan mereka mencari gunung supaya mereka bisa tenang, bisa menjalin relasi yang intim dengan Allah. Di sana, di puncak gunung itu, Yesus bertemu dengan 2 tokoh perjanjian lama, yakni Musa dan Elia. Musa pernah mendaki gunung, tinggal di atas gunung selama 40 hari sebelum dia menerima hukum Taurat 10 perintah Allah. Kemudian dia turun mewartakannya kepada umat Israel. Elia juga pernah mendaki gunung Karmel, melawan nabi-nabi palsu. Dan setelah dia menang, dia mewartakan tentang kemuliaan kekuasaan Allah. Kedua tokoh ini dalam melaksanakan kehendak Allah, tidak selamanya pewartaan mereka diterima oleh bangsa Israel. Ada yang iri, benci, dengki dengan mereka, bahkan ingin membunuh mereka. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mewartakan kebaikan Tuhan. Abraham juga melakukan perjalanan yang jauh dari Ur Kasdim ke tanah yang terjanji, yang belum tahu sama sekali situasinya. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, dia melakukannya karena dia percaya bahwa Allah tak akan menyusahkan dia. Segala rencana Allah baik adanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam sejarah iman itulah Yesus membawa 3 muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia mau mengajar para muridnya tentang bagaimana hidup beriman selama peziarahan mereka di dunia ini. Kemuliaan yang dinyatakan Allah kepada Yesus yang dilihat secara kasat mata oleh 3 murid itu tidak serta-merta diperolehnya dengan seperti membalik telapak tangan. Untuk memperoleh itu, Yesus harus melakukan perjalanan jalan salib menuju puncak Kalvari. Dan di atas puncak Kalvari itu
dia akan memperoleh kemuliaan itu dengan salib. Ketika para murid melihat kemuliaan Yesus dan mereka merasa bahagia ada di tempat itu, Tuhan, baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Mereka ingin tetap bahagia di atas bukit itu. Namun Yesus mengatakan, mari kita turun. Yesus mau mengatakan, mari kita mengalami secara nyata kehidupan masyarakat yang lain. Hal ini mau dikatakan 2 hal, bahwa Yesus mengajar para muridnya, kemuliaan, kebahagiaan itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi melalui proses, yakni perjuangan, pengorbanan yang disertai doa, relasi yang intim dengan Allah. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya, setelah kamu mengalami rahmat dan berkat dari Allah itu, jangan kamu miliki sendiri, bagi juga kepada orang lain. Maka Yesus mengatakan, mari kita turun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita juga mengalami pasang surut. Ada suka, ada duka. Sehat, sakit. Kaya, miskin, bahagia, menangis. Lapar, kenyang, dan lain-lain sebagainya. Ada yang tinggal di bawah bukit, ada di lereng, ada di puncak. Semuanya punya resiko, dan semua juga punya kebahagiaan tersendiri. Ketika kita di bukit, di bawah bukit dan di lereng, kita mengalami saluran air, menikmati air yang turun dari gunung. Ketika kita di puncak, kita bisa melihat pemandangan yang begitu luas, tetapi punya risiko masing-masing. Di puncak kita akan diterpa angin kencang. Di lereng dan di bawah bukit kita bisa mengalami longsoran tanah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan ini Yesus mau mengetengahkan bahwa untuk sampai pada kemuliaan itu, kebahagiaan itu, tidak ada jalan lain, yakni jalan salib. Nah, mungkin kita akan mengatakan, kalau gitu kok berat sih mengikuti Tuhan? Pertanyaan sebaliknya, kalau kamu tidak mengikuti Yesus, apakah kamu lepas juga dari salib? Juga tidak, kan? Ya kalau gitu lebih bagus kita memilih ikuti Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus dan harus mengikuti jalan salibnya, lalu kita merasakan berat, lalu kita keluar dari lingkaran Dia, apakah kita juga lepas dari salib? Tidak juga. Karena kita manusia yang rapuh. Nah, tentu kita tidak akan berjalan sendiri dalam mengikuti jalan salib Kristus itu. Yesus telah menunjukkan itu kepada para muridnya. Terdengar suara dari Bapa, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka kalau kita bersama Yesus, tentu kita mengalami kepahitan hidup, pengorbanan, tantangan, tetapi Dia akan membantu, menolong kita karena Dia sudah mengalami lebih dahulu hal itu. Maka kita akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, kita akan menantikan Kristus, menantikan kemuliaannya, dan Dia akan membawa kita untuk ada bersama dengan Dia ketika peziaran kita di dunia ini berakhir. Tetaplah teguh dalam imanmu, apapun situasi kehidupanmu. Tuhan memberkati kita. Amin.